Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurasisa sebagai mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar Angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang Basic of Clinical Assessment dan Psychodynamic and Humanistic Psychotherapy yang ada pada buku Introduction to Clinical Psychology. Pertama, saya akan membahas materi tentang Basic Feature of Clinical Assessment, fitur dasar dari asesmen klinis. Nah, apa sih itu asesmen? Asesmen adalah pengumpulan informasi untuk mencapai judgement dalam penyelesaian sebuah masalah. Asesmen meliputi 5 tahap. Pertama, mengklasifikasi masalah atau rujukan yang dialami klien. Kedua, merencanakan pengumpulan data. Ketiga, mengumpulkan data. Keempat, mengelola data. Dan yang kelima, mengkomunikasikan hasil. Nah, asesmen berlangsung dalam serangkaian langkah yang dimulai dengan pertanyaan, rujukan, atau masalah yang dialami oleh klien. Pada klasifikasi rujukan, pertanyaan rujukan sangat penting karena itu akan membuat pilihan psikolog dalam instrumen penilaian, interpretasi, dan juga komunikasi hasilnya nanti. Oleh karena itu, psikolog harus memahami betul konteks rujukan pada klien untuk mengklasifikasi tujuan dari asesmen itu sendiri. Setelah pertanyaan rujukan diklasifikasi, perencanaan dalam pengumpulan data asesmen dimulai. Dalam merencanakan, melibatkan pemilihan instrumen yang tepat. Bukan tugas yang sederhana, mengingat sejumlah faktor yang memengaruhi pilihan psikolog dan juga persiapan pada si klien. Psikolog akan mencari informasi yang lebih lanjut tentang klien secara relevan dengan tujuan penilaian atau asesmen. Psikolog juga harus mempertimbangkan karakteristik pada si klien ketika memutuskan sebuah asesmen, memilih instrumen yang sesuai oleh si klien. Psikolog juga harus menjelaskan kepada klien prosedur dan tujuan asesmen dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh si klien. Merencanakan penilaian asesmen, maka psikolog harus berpikir luas, menimbang berbagai fitur-fitur instrumen asesmen, seperti mempertimbangkan waktu, konteks, dan kegunaan untuk klien. Pertanyaan rujukan diklasifikasi, pemilihan pengumpulan data telah selesai, dipilih. Selanjutnya, tahap pengumpulan data. Dalam tahap pengumpulan data, melibatkan pengumpulan bukti dari catatan sejarah, wawancara, observasi, dan hasil tes. Masing-masing sumber ini memiliki kekuatan dan keterbatasan masing-masing. Dalam data, tahap pemrosesan, akumulasi data analisis, dan diintegrasikan kepada penilaian yang koheren. Setelah data penilaian dikumpulkan, psikolog harus menentukan apa arti data tersebut. Setelah mengumpulkan data, disimpulkan menjadi interpretasi dan kesimpulan. Nah, pada tahap akhir ini, psikolog akan mengkomunikasikan kesimpulan dan memberikan rekomendasi dengan cara yang jelas dan bermanfaat dari sumber rujukan atau masalah pada si klien. Nah, hasil asesmen ini dikomunikasikan dalam bentuk laporan asesmen. Penting untuk diingat bahwa laporan harus jelas, relevan untuk tujuan asesmen dan disampaikan dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh si klien. Tujuan asesmen klinis itu sendiri meliputi klasifikasi diagnostik, deskripsi, perencanaan, evaluasi perawatan, dan juga prediksi. Diagnosis biasanya dilakukan pada revisi terbaru saat ini dari Manual Diagnostik Statistik Mental Gangguan atau DSM-5. Deskripsi melibatkan karakteristik yang lebih lengkap dari klien daripada biasanya tersedia dari klasifikasi diagnostik. Diagnostik dan deskripsi biasanya dapat digunakan untuk membantu merencanakan dalam perawatan. Nah, di sini asesmen juga dapat digunakan untuk mengukur aktivitas selama pengobatan. Ketika dalam melakukan penilaian asesmen sudah diatur dalam APA untuk mengatur perilaku psikolog itu sendiri. Proses pengumpulan data, memproseskan dan juga mengkomunikasikan data asesmen ini justru
membuat informasi klien yang mungkin tidak diketahui kepada orang lain, namun psikolog mengetahui. Dan psikolog juga harus melindungi kesejahteraan dan informasi pribadi klien itu sendiri. Saya akan membahas materi pada bagian Psychodynamic and Humanistic Psychotherapy. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan bagian psikodinamik dan humanistik dimulai dengan psikoanalisa yang menekankan pada kebutuhan klien untuk mengembangkan wawasan mereka dengan dorongan primitif, konflik tidak sadar, dan pola hubungan. Selanjutnya akan dibahas lagi pendekatan psikodinamik lainnya yang berkaitan dengan psikoanalisa. Lalu menjelaskan bagaimana pendekatan humanistik itu, termasuk person-centered therapy, gestalt therapy, dan existential treatment. Semua cara tadi menekankan cara yang berbeda untuk mengatasi masalah-masalah pada si klien. Perawatan psikodinamik dan humanistik dapat dianggap sebagai pendekatan relasional karena mereka memberikan penekanan kuat pada peran hubungan terapeutik dalam pengobatan. Pada pendekatan psikoanalisa ini yang dikembangkan oleh Sigmund Freud bertumpu pada deskripsi kepribadian yang melibatkan 3 konflik internal. Di antaranya yang dilabeli itu adalah id, ego, dan superego. Ini adalah istilah Freud untuk menjelaskan komponen-komponen kepribadian, dan komponen ini adalah gabungan dari perilaku dari setiap manusia itu sendiri, adalah dorongan dari dalam diri kita. Id ini berperan sebagai insting atau nafsu yang paling mendasar yang ada di dalam alam bawah sadar manusia. Id ini sangat primitif perannya. Id akan senang apabila kita memuaskan nafsu terdalam kita, seperti makan dan berhubungan seks. Selanjutnya, superego. Superego adalah pikiran kita tentang apa yang benar dan apa yang salah. Jika id tadi tidak mempedulikan dengan norma asalkan nafsunya terrealisasikan, maka superego ini adalah norma dan aturannya. Superego akan membandingkan pilihan apabila yang dilakukan ini benar atau salah. Selanjutnya adalah ego. Ego adalah bagian dari kepribadian yang mencoba menengahi antara id dan superego. Dan ego satu-satunya komponen yang bisa kita kendalikan. Nah, di sini dapat kita gambarkan dari 3 komponen tadi, yaitu id sebagai devil, superego sebagai angelnya, dan ego itu sebagai diri kita sendiri yang menengahi antar id dan superego. Dalam perawatan psikoanalisa yang bertujuan untuk membantu klien mendapatkan tentang apa sebab-sebab yang mendasari konflik mereka yang ada di alam bawah sadar dia. Analisis ini menggunakan asosiasi bebas, analisis mimpi, dan beberapa teknik lainnya untuk memahami bagaimana masa lalu klien yang mengganggu pada saat ini. Mereka mencoba menafsirkan dan mengarahkan klien untuk melihat kesamaan dalam hubungan masa lalu dengan hubungan yang saat ini. Dan praktik psikoanalitik terus berkembang setelah Freud, seperti para pengikut-pengikutnya neo-Freudian seperti Carl Jung, Alfred Adler, Melanie Klein, Sullivan, dan Otto Rank. Namun, pengikut-pengikut neo-Freudian ini ada sedikit perbedaan dari Freud terkait teorinya Freud. Para ahli psikoanalisis neo-Freudian berbeda dari penekanan Freud yang kuat pada id, seks, dan agresinya. Sebagian besar psikolog yang berorientasi psikodinamik menggunakan perawatan yang berdasarkan pada psikoanalisa. Di antaranya adalah pertama, kurang penekanan impuls id, seksual dan agresif. Kedua, perhatian yang lebih besar dari fungsi adaptif dari ego. Ketiga, lebih perhatian pada peran hubungan dekat dan terutama pada hubungan terapeutik. Keempat, fleksibilitas sejauh mana terapis menganalisis dan menafsirkan versus menawarkan empati dan dukungan sosial. Psikoanalisis ini menekankan peran ego sebagai agen pemecahan masalah. Psikolog juga harus sangat mempertimbangkan hubungan interpersonal dari pengembangan kepribadian yang sehat, psikopatologis, dan juga psikoterapi. Banyak psikolog yang berorientasi analitis terus menganalisis hubungan transferensi dengan tujuan membantu klien mengembangkan masalahnya
ke dalam pola maladaptif yang secara historis itu berakar. Pada teori psikodinamik relasional menekankan sikap subjektif dari semua hubungan, termasuk hubungan yang terapatik. Teori rasional ini diadaptasi dari pendekatan interpersonal Sullivan. Ini mensyaratkan bahwa proses interpretasi dan pencarian makna dalam terapi harus kolaboratif. Terapi psikodinamik menawarkan intervensi yang lebih kuat, dari yang sangat ekspresif dan analitis hingga yang sangat mendukung. Dalam terapi psikodinamik juga menekankan penguatan fungsi ego daripada menganalisis impuls id, dan fokus pada bagaimana klien menciptakan makna dan membangun hidup daripada dia menemukan gejala-gejala yang tidak dia sadari. Dalam pendekatan terapi humanistik. Nah, pada pendekatan terapi psikoterapi humanistik ini, yang ditekankan adalah kesadaran, bukan konflik tanpa sadar. Pendekatan humanistik ini fokus pada pengalaman klien secara langsung, dari dulu sampai sekarang. Contoh pendekatannya adalah person-centered psychotherapy, terapi gestalt, existential terapi, dan beberapa lainnya. Pada person-centered psychotherapy yang dikembangkan oleh Carl Rogers, didasarkan pada gagasan bahwa individu pada dasarnya baik dan berorientasi dengan pertumbuhan. Teorinya mengasumsikan masalah psikologis berkembang ketika kondisi yang layak menyebabkan ketidaksesuaian, seperti perbedaan antara diri yang nyata dan diri yang ideal. Dalam person-centered psychotherapy mengambil pendekatan yang tidak langsung, yang memungkinkan klien untuk menentukan masalah yang akan dibahas, bagaimana mereka dibahas, dan apa tujuan pengobatan. Terapi yang berpusat pada klien juga termasuk pada terapi gestalt. Nah, terapi gestalt ini berbentuk terapi eksistensial yang berpijak pada premis bahwa individu-individu harus menemukan jalan hidupnya sendiri dan menerima tanggung jawab pribadi jika mereka mengharapkan kematangan pada hidupnya, yang berorientasi pada menumbuhkan kesadaran pada klien. Eksistensial terapi. Eksistensial terapi ini membantu klien untuk mengembangkan makna hidup berdasarkan pada pemahaman fisiologis tentang menjadi manusia yang utuh. Psikolog menggunakan berbagai teknik untuk membantu klien berjuang dengan pertanyaan yang eksistensial dan mengambil tanggung jawab untuk keputusan pribadi si klien. Setelah tadi sedikit pemaparan materi tentang basic feature of clinical assessment and psychodynamic and humanistic psychotherapy yang ada pada buku Introduction to Clinical Psychology. Oke, cukup sekian dan sampai ketemu pada konten-konten selanjutnya, and stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.